berdiskusi, semuanya mengeluarkan pendapat, berbagai kekuatan sosiokultural yang ada di daerah kita masing-masing. Ada yang ebek, ada yang tari cepetan, ada yang mimitri bumi, dan ada yang ini yang kita ambil sebagai tema hari ini, yaitu pelepasan tukik ke laut. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan untuk kelompok A2. Kita sambut dengan aplaus juga ya, biar semangat. Terima kasih. Monggo bisa langsung dimulai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dapat bertemu di ruang pengabdian presentasi. Tidak lupa salawat salam selalu kita berikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita nantikan syafaat maupun di akhirat nanti. Perkenankan dari kelompok A2 akan memberikan presentasi pada hari ini tentang pelepasan tukik di daerah Fukushima. Sebelumnya, marilah kita dulu sebelum kita mulai presentasi supaya lebih semangat lagi. Kelompok A2 melebur bareng, lulus bareng. Pada kegiatan presentasi hari ini, selaku moderator saya sendiri Rohmah Safarini, presentasi Ibu Sulastri. Untuk menjawab adalah Ibu Laila Yuni Setianingsih. Penanggap adalah Ibu Pariyati dan adalah Ibu Ratna Yulianti. Kepada Ibu Sulastri sebagai presenter, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya dari Ibu Rohmah selaku moderator. Bismillah, guys, semoga sinyal tidak putus. Biasanya tidak, tapi hari ini kok nggak tahu ini. Jadi deg-degan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Aini selaku fasilitator, Ibu Pepe, Ibu Komariah dan Ibu Vita, serta rekan-rekan CGP yang semangat selalu. Mohon izin untuk share screen, Silakan, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Proses. Yes, langsung itu. Sudah. Ya. Baik, saya mulai. Saya mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada hari kemarin. Sebelumnya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, kelompok 2 terdiri dari yang pertama Ibu Rohmah Saptorini sebagai moderator, yang kedua Sulastri saya sendiri sebagai penyaji, yang ketiga Ibu Laila Yuni Setianingsih yaitu ketua kelompok kami yang sekaligus nanti berperan sebagai penjawab,
Lalu yang keempat ada Ibu Pariyati yang berperan sebagai penanya, dan yang kelima Ibu Ratna Yulianti selaku notulen. Hasil diskusi kelompok kami dari pertanyaan yang pertama yaitu apa konteks kekuatan sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan KHD, dengan pemikiran KHD. Kemarin kelompok kami berdiskusi, semuanya mengeluarkan pendapat berbagai kekuatan sosiokultural yang ada di daerah kita masing-masing. Ada yang ebek, ada yang tari cepetan, ada yang mimitri bumi, dan ada yang ini yang kita ambil sebagai tema hari ini, yaitu pelepasan tukik ke laut. Nah, ini beberapa dokumentasi tentang kegiatan pelepasan tukik. Tukik yaitu itu ya sejenis penyu. Kegiatannya dilepaskan setiap 1 bulan sekali ke laut. Ini beberapa dokumentasinya, dan ini adalah yang dimaksud dengan tukiknya. Nah, seputar tradisi pelepasan tukik. Jadi, tradisi ini bisa ibu-ibu jumpai, spesifiknya itu ada di Desa Jogosimo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Adapun tradisi ini, waktu pelaksanaannya adalah setiap sebulan sekali. Ini adalah alasan dari kelompok 2 mengambil tradisi pelepasan tukik sebagai tema hari ini. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam, kami tahu bahwa kodrat alam itu bukan semata-mata tempat, namun kekayaan atau pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir, seperti mungkin dasar suaranya bagus, senang menyanyi, tapi dari kesemuanya itu kodrat akhirnya membentuk sebuah kebudayaan yang memang tidak terlepas dari tempat suatu daerah. Dan kebetulan kami kelompok 2 itu sebagian besar ataupun mungkin semuanya itu memang tinggalnya di Pakistan ya, yang kemarin itu hampir semuanya jadi di pesisir, sehingga kami memang lebih cenderung membawa ini sebagai ajang diskusi kali ini. Kemudian yang kedua, alasan kami adalah karena pelepasan tukik itu, kalau kami lihat itu banyak berhubungan dengan materi pembelajaran di sekolah. Tohnya, kalau saya selaku guru kelas 6, itu pada tema 1 itu ada temanya itu selamatkan makhluk hidup. Kalau di buku kebanyakan itu nanti kita berbicara tentang pelestarian merak, lalu melestarikan komodo, dan yang saya rasa itu jauh dari lingkungan siswa, karena kita hanya bisa melihat merak komodo itu mungkin hanya kalau kita ke kebun binatang atau ke tempat-tempat tertentu. Nah, sedangkan di sini sebenarnya kita ada hewan yang memang langka dan memang harus kita lestarikan, ada dekat dengan lingkungan kita. Nah, sehingga itu berhubungan dengan materi pembelajaran sekolah, sehingga kami cukup tertarik untuk mengangkat ini dalam diskusi kali ini. Kemudian, dan yang ketiga, ini alasan yang sekaligus merupakan tantangan bagi kami kelompok 2, karena tradisi pelepasan tukik ini tergolong tradisi yang masih baru, namun sangat bersifat positif menurut kami, karena mengingat kondisi alam yang memang banyak hewan-hewan yang sudah punah. Nah, oleh karena itu tradisi yang masih baru ini karena sangat positif, kami merasa sangat perlu mendukungnya.
Kemudian itu tadi alasan kami mengangkat topiknya. Yang sekarang menuju ke pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Di sini kami mengambil bahwa pemikiran KHD memang sangat-sangat relevan, padahal itu pemikiran sejak zaman dulu, tapi memang sangat fleksibel sampai sangat sesuai dengan zaman, tidak pernah termakan zaman. Nah, dari kegiatan pelepasan tukik itu, kita bisa melihat pemikiran KHD bahwa penanaman karakter itu merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, dan itu penanaman karakter yang kami terapkan dari kegiatan pelepasan tukik adalah melestarikan lingkungan. Selain itu, pemikiran KHD yang sesuai dengan kegiatan itu juga ada filosofinya Ki Haji ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Hal ini kami sebutkan mengapa sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, karena dari kegiatan ini mungkin semua orang bisa berbicara, yuk kewajiban kita itu melestarikan lingkungan, tapi untuk perbuatan belum tentu bisa melaksanakan. Tapi dari kegiatan melepaskan tukik itu sudah jelas. Mereka pelopornya yang di daerah Jogosimo itu Ingarso Sungtulodo. Mereka memberikan contoh untuk kita bagaimana melestarikan lingkungan, bagaimana untuk melindungi hewan agar tidak punah, dan sebagainya. Selain itu, di sana di desa Jogosimo itu biasanya juga mengajak lingkungan sekitar seperti anak-anak sekolah, mereka untuk ikut tradisi tersebut, sehingga mereka juga melaksanakan ing madya mangun karso, membangun semangat kepada masyarakat setempat. Juga Tutwuri Handayani memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, mencintai lingkungan, melestarikan lingkungan. Ya. Kemudian untuk menuju ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, jadi di sini menebalkan perilaku karakter. Pada dasarnya mungkin kalau pada teorinya KHD bahwa setiap orang dilahirkan mungkin diibaratkan dengan garis samar-samar, di mana kita sendiri sebenarnya setiap orang atau setiap anak didik kita tahu bagaimana berperilaku terhadap lingkungan, bagaimana yang baik, bagaimana yang tidak baik, membuang sampah itu yang benar pada tempatnya, tapi kenyataannya banyak yang membuang sampahnya sembarangan. Jadi di sini kegiatan pelepasan tukik itu ada perilaku penanaman karakter yang akan kita tebalkan, yaitu dalam melestarikan lingkungan. Nanti dampak dari melestarikan lingkungan itu, dampak ataupun langkah-langkah yang diambil dalam penerapannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, tentunya dengan pembiasaan yang melestarikan lingkungan, baik anak-anak itu melihat hewan, tentu melestarikan hewan, akan menjaganya, menyayanginya, tidak akan menyiksanya, begitu.
Begitu juga dengan tumbuhan. Mungkin melihat tumbuhan-tumbuhan yang sudah mulai langka, anak-anak juga diharapkan bisa tergugah untuk melestarikan, termasuk dalam perilaku. Misalnya kalau di sekolah saya itu ada kolam kecil. Nah, itu nanti harapannya dengan terbiasa melestarikan lingkungan, ikan-ikan kecil itu juga akan diberi makan, bukan malah ditangkap lalu dibawa pulang, seperti itu harapannya. Dan kemudian dari situ, dari melestarikan lingkungan itu, kami juga berharap anak-anak akan terbiasa merawat lingkungan sekitar, karena lingkungan akan bisa lestari kalau dirawat. Jadi efeknya nanti di sekolah, anak-anak juga akan membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, dan masih banyak contoh lainnya mungkin. Demikian presentasi dari saya. Sebelum mengakhiri, ada sedikit pantun dari saya. Makan nasi sambil duduk berdua, sambil berpandangan, menikmati pemandangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Banyak kekurangan, mohon diberi saran. Demikian presentasi dari saya selaku wakil kelompok 2. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sekali Bu Sulastri. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bu Sulastri. Bagus sekali presentasinya. Lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Nanti akan ada 2 sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ada 2 pertanyaan, kami buka, dan sesi kedua juga ada 2 pertanyaan. Selanjutnya kami persilahkan untuk teman-teman A1 bisa memberikan partisipasinya untuk sesi yang pertama ini. Baiklah, ada Ibu Siti Musfirah dan Mbak Detri Ngestiana, nggih. Untuk sesi pertama ini. Oke, kami persilakan untuk Ibu Musfirah pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi pelepasan tukik di Desa Jogosimong, Ibu. Pertanyaannya, apakah penyu sama kura-kura itu sama atau beda? Tolong dijelaskan. Terus yang kedua, tadi saya belum jelas, tolong jelaskan proses perkembangbiakan penyu dari telur sampai akhirnya menjadi tukik dan dilepaskan ke laut tadi. Jadi jelaskan rangkaian prosesnya dari perkembangbiakan sampai dilepas ke laut. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, monggo. Ibu Betri, persilakan. Terima kasih Ibu Rohmah. Apresiasi sekali saya dengan kelompok A2, presentasinya bagus banget. Terus terang, pertama kali saya mendengar ada budaya pelepasan tukik gitu kemarin kan. Saya sempat mikir begini, karena saya itu bukan dari daerah Pakistan, saya dari dekat Gunung Sempor, jadi agak asing dengan nama tukik. Yang saya tahu itu adalah tokek. Jadi ketika saya dengar itu agak, loh kok tokek dilepas, apa nanti nggak menakutkan ya begitu. Nah kemudian saya mikir-mikir lagi, Jogosimo itu kan daerah pantai, terus oh ya ternyata ya saya di TV itu pernah melihat ada pelepasan binatang kecil seperti kura-kura gitu. Nah saya bayangin itu mungkin begitu sebelum saya nyari tukik itu apa begitu. Nah ini cerita memang lucu dan mungkin magu ya saya ya kebumen tapi nggak tahu tukik gitu. Yang mau saya sampaikan ya tadi pelepasan tukik bagus sekali Ibu, diterapkan di sekolah. Saya lihat tadi gambarnya ada anak sekolah ikut dalam kebudayaan tersebut, ikut melaksanakan pelestarian tukik yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Melestarikan lingkungan, kemudian menyayangi binatang, kemudian menjaga kebersihan lingkungan itu akan tumbuh pada siswa-siswa kita
jika memang dikenalkan dengan budaya tukik ini tadi. Yang akan saya tanyakan Ibu, karena ini kan budayanya sebulan sekali, sebulan sekali. Apakah siswa yang tadi sempat digambar itu kan ada siswa, apakah memang setiap bulan itu siswa terlibat di situ? Kemudian ada tukik yang dilepas, berarti ada semacam apa ya namanya, penangkaran apa namanya ya itu ya, yang menetaskan telur, kemudian jadi bayi-bayi tukik, kemudian nanti pada saat usia tertentu kemudian dilepas. Nah di situ memang ada penangkarannya ya Bu. Saya kepingin tahu. Itu saja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih apresiasinya dari Mbak Ibu Betri Ngastiana. Baiklah, untuk sebagai penjawab Ibu Laila Setianingsih, kami persilakan. Di pertanyaan Ibu Musfirah, yang pertama adalah apakah penyu dengan kura-kura itu sama atau beda? Mohon dijelaskan nanti Mbak Ella. Yang kedua, jelaskan proses pengembangbiakan penyu atau tukik itu sendiri. Monggo Mbak Ella, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Rohma. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Musfiro. Yang pertama, apakah kura-kura dengan penyu itu beda atau sama? Saya juga tadinya bingung dengan seperti Bu Musfiroh ya, sama-sama bingung ya. Akhirnya saya cari tahu, ternyata memang berbeda Ibu. Kalau kura-kura dengan penyu itu memang berbeda. Perbedaannya ada 5 hal. Yang pertama, untuk kura-kura itu bisa hidup di darat dan di air. Kalau penyu itu sebagian hidupnya dia di air. Jadi kalau kura-kura itu setelah dia bertelur, dia akan menunggui telurnya itu sampai menetas. Ditunggu oleh induknya. Sedangkan kalau penyu, dia hanya bertelur, kemudian ditinggal telurnya kembali ke laut induknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari bentuk kaki Ibu. Kalau kura-kura itu kakinya ada semacam kuku. Ada 4 kuku. Kalau penyu itu kakinya memang jumlahnya sama-sama 4, tapi ada jari-jarinya maksud saya. Jadi di kura-kura itu ada semacam kuku. Kalau di penyu itu kakinya lebih berfungsi seperti sirip. Kaki kura-kura itu ada kukunya karena digunakan untuk berjalan di darat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kura-kura itu bisa menyembunyikan kepalanya masuk ke dalam cangkangnya. Ya, tempurungnya itu Ibu. Tapi kalau penyu tidak. Penyu tidak bisa menyembunyikan kepalanya ke dalam tempurung. Tempurung badannya itu Ibu. Kemudian yang keempat, kalau kura-kura itu makanannya buah-buahan, sayuran, dan serangga karena dia juga hidup di darat. Sedangkan kalau penyu itu makanannya hampir dari karang-karang yang ada di laut, terumbu karang yang ada di laut Ibu. Itu penyu. Dan yang terakhir, masa hidup antara kura-kura dan penyu itu jauh lebih lama masa hidup kura-kura Bu. Kura-kura itu bisa mencapai 80 sampai 150 tahun. Sedangkan penyu itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama dari Ibu Musfiro. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, perkembangbiakan tukik Ibu, dari telur sampai menetas ya. Kebetulan ini di Desa Jogosimo, saya kan kebetulan mengajar di Desa SD Jogosimo. Jadi di desa kami itu ada seperti konservasi Ibu. Jadi di dekat laut itu di Kaliratu tepatnya namanya. Di sana itu memang di seberang kalinya itu ada pasir yang memang tidak pernah terjamah oleh manusia. Jadi pasir itu digunakan oleh penyu untuk bertelur di situ. Nah, kemudian oleh warga sekitar diambil, diselamatkan telur yang ada di situ. Ya tentunya mencarinya ya yang ketemu saja ya Ibu, karena kan penyu bertelurnya di sembarang tempat, tidak semuanya bisa ditemukan. Ini yang bisa ditemukan saja, diambil, kemudian ditempatkan di pasir di dekat konservasi itu. Jadi masih ditimbun pasir juga Ibu, tempat penetasannya. Nah nanti kalau sudah mulai mau menetas, baru dipindahkan, tukik itu dipindahkan ke semacam kolam. Seperti yang di foto tadi itu ada tukik yang sudah berada di kolam. Nanti kalau usia tukik sudah 2 hari, itu tukik 2 hari dari menetas ya, itu tukik baru bisa dilepaskan.
Lah untuk pelepasannya ini kemarin pas tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini juga ada pelepasan tukik bersama dengan Bapak Bupati Kebumen, Bapak dan Ibu serta dari dinas. Itu ada pelepasan tukik lagi di Kaliratu. Seperti itu Ibu Muswiro. Ya, terima kasih Mbak Ella jawabannya. Gimana Ibu Muswiro? Itu 2 hari sudah dilepas. Iya betul Ibu. Karena semakin cepat tukik itu dilepaskan setelah menetas, itu akan semakin baik untuk proses hidupnya kelak. Oh, nah itu kan tadi telurnya di pasir ya. Ya. Nah itu tahu tukiknya itu sudah pecah telur. Nah, itu bagaimana? Kan di pasir itu diberi semacam pelindung Ibu. Semacam pelindung, jadi kalau tukiknya sudah keluar kan kelihatan. Tidak brobol ki bahasa Indonesianya apa ya? Tidak keluar, maksudnya tidak keluar dari situ. Jadi ada pelindungnya seperti itu Ibu. Terus diambil, dimasukkan ke kolam. Oh, mok langsung di pasir, terus nanti pasirnya gerak-gerak, berarti tukiknya itu lahir. Oh enggak gitu ya? Ya itu gerak-gerakan nanti terus keluar Ibu. Nah setelah keluar baru dipindahkan. Ya. Ya, sudah cukup. Bagaimana nih kalau suatu saat kita ke sana, teman-teman hebat? Monggo silakan. Saya kebetulan pernah ke sana, tapi Ya, belum pernah. Saya kebetulan pernah ke sana, tapi belum pernah melihat tukik yang sudah lahir. Masih ada pertanyaan selanjutnya Mbak Ella? Oh ya. Dari Pertanyaannya, apakah siswa setiap bulan terlibat dalam pelepasan tukik dan adakah penangkaran telur untuk menjadi tukik? Seperti itu Mbak Ella. Baik Ibu. Ini menyambung dengan pertanyaan yang tadi ya Bu Petri. Memang betul di Desa Jogosimo itu ada semacam konservasi pelestarian tukik itu namanya, konservasi pelestarian tukik di Kaliratu. Jadi memang ada tempat khususnya. Kalau mungkin yang sudah pernah ke Kaliratu itu dari pintu masuk tidak terlihat dari situ Ibu karena tempatnya agak ke sebelah barat lagi jauh ke sana supaya tidak terlalu rame. Jadi jauh dari keramaian seperti itu Ibu. Nah, untuk keterlibatan siswa di setiap kegiatan pelepasan tukik, ya memang Ibu. Jadi dari desa ini saya juga salut dengan Desa Jogosimo. Pemuda-pemudanya ini sangat kreatif Ibu, aktif sekali. Jadi dari pemuda itu membuat rencana melibatkan siswa pelepasan tukik nanti dilaksanakan di sore hari. Di sore hari dilepaskan, jadi siswa-siswa nanti berangkat ke sana. Karena letak pelepasan tukiknya itu antara laut dengan Desa Jogosimo terpisahkan sungai, jadi kita harus naik perahu dulu. Nanti baru sampai ke pasir yang tempat bertelurnya penyu itu, baru di situ melakukan pelepasan tukik. Jadi siswa ikut terlibat, Ibu. Ada dari TK juga ada, SD, SMP juga ikut terlibat. Mahasiswa KKN yang di situ juga semuanya ikut terlibat, Ibu. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu itu setiap sebulan sekalinya ada tanggal tertentu atau tidak, Ibu? Jadi tidak ada, Ibu. Menyesuaikan tukiknya. Oh iya. Ya, Oke. Terima kasih. Mungkin tergantung lahirnya tukik ya Bu Ella ya. Iya, betul ya. Dilihat HPL-nya dulu. Iya, betul. betul. Ya, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan sesi kedua nggih Ibu-ibu. Oke. Monggo, saya buka 2 pertanyaan. Ini dari Mbak Uci. Ya. Masih ada lagi apa tidak? Bu Siti Nurjana. Oke. Lanjut ya, langsung untuk Mbak Uci, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang akan saya tanyakan itu tadi hubungannya dengan pelepasan tukik ke laut.
Nah, dari pelepasan tukik ke laut, apakah selain ada penangkaran di Desa Jogosimo, warga masyarakat itu memiara tukik tersebut? Karena ini tadi disampaikan bahwasanya kan setiap bulan harus melepaskan ke laut, kan secara tidak langsung itu banyak sekali ya Ibu, itu dari tukik-tukik yang akan dilepas. Apakah hanya penangkaran atau setiap warga yang ada di Jogosimo itu memiara tukik tersebut? Dan selain itu, yang dilakukan warga tersebut ada tugas khusus tersendiri yang berhubungan dengan nilai karakter atau dijadwalkan oleh warga tersebut. Ya, hanya itu yang dapat kami tanyakan kepada Ibu Rohmah Saptor ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Uji. Persilakan Ibu Siti Nurjana. Terima kasih Bu Rohmah. Menarik sekali untuk menyimak. Jadi tambah edukasi tentang tukik yang ada di Kabupaten Kebumen ini. Jadi ini juga kalau untuk saya pribadi ini hal yang belum pernah saya melihat padahal dekat loh antara Seruang dengan petanahan Jogosimo ya ini. Tapi ini merupakan hal baru bagi saya, menarik sekali kayak gitu. Apalagi ini dijadikan satu tradisi Ibu ya untuk warga Jogosimo itu sendiri. Nah, menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan Ibu, untuk apakah dari warga Jogosimo itu sendiri memang sudah ada bukan MOU sih, tapi dari dinas tertentu yang ada di Kabupaten Kebumen atau mungkin bekerja sama dengan komunitas pecinta atau bagaimana itu sehingga bisa melahirkan satu tradisi seperti itu. Jadi lebih ke teknisnya itu memang itu punya gawenya khusus warga masyarakat situ atau mungkin itu dari dinas terkait yang ada di Kabupaten Kebumen yang mewahanai atau yang istilahnya memprakarsai, seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Bu Rohmah. Terima kasih Bu Siti Nurjana. Masih kembali ke Ibu Laila lagi nggih? Untuk menjawab nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lain untuk bisa menambahkan. Ibu Ella, pertanyaan dari Bu Uji, apakah selain di penangkaran, apakah warga sekitar ikut memelihara juga supaya hasilnya lebih banyak, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada tugas khusus atau jadwal khusus ketika pelepasan tukik? Seperti itu Bu Ella. Monggo. Baik Ibu Rohmah, terima kasih. Terima kasih Ibu Uji atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Untuk yang pertama, memang di sana hanya ada satu konservasi, Ibu. Jadi masyarakat warga Jogosimo itu tidak memelihara secara pribadi. Jadi tempatnya dikhususkan di sana. Namun karena penyu yang bertelur itu jumlahnya juga tidak sedikit ya, Bu. Karena memang lingkungannya betul-betul sepi, jauh dari jangkauan manusia tempat bertelurnya penyu itu. Jadi penyu yang satu bertelur, telurnya sudah kita pindahkan, nanti penyu yang lain ada yang bertelur lagi. Jadi jumlahnya mencukupi untuk kegiatan pelepasan tukik. Seandainya pun di bulan itu mungkin belum ada tukik yang menetas ya Bu, jadi kita kegiatan pelepasannya pun bisa kita tunda, menyesuaikan tukiknya itu menetas apa belum. Seperti itu Ibu. Kemudian memang untuk petugas khusus yang menangani pelepasan tukik kayak gitu Ibu. Mungkin dari penangkaran sampai pelepasan, mungkin seperti itu Mbak Uji. Oh iya, ya memang ada Ibu, ada yang bertugas khusus di sana, termasuk yang merawat dengan yang ini, yang mengoperasikan perahu bagi para pengunjung yang akan melepaskan tukik. Itu juga ada dari masyarakat sekitar yang memang pekerjaannya mayoritas itu sebagai nelayan. Karena di daerah pantai jadi hampir
masyarakatnya itu memiliki perahu. Jadi sudah ada perahu yang standby di sana, lengkap dengan rompi pengaman. Jadi kalau menyeberang sungai, karena sungainya itu cukup dalam Ibu, dan ya cukup sering memakan korban juga. Jadi keselamatan juga diperhitungkan. Ya, seperti itu Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang membantu menjawab. Ini silahkan dari teman-teman yang lain bisa memberikan. Oke, Ibu Pariyati, dipersilahkan untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Saya membantu Ibu Laila menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Nurjana. Tadi Ibu Siti Nurjana bertanya, apakah ada warga Desa Jogosimo yang di rumah memelihara tukik seperti itu tadi ya Bu? Yang pernah saya dengar, tukik itu termasuk hewan yang dilindungi. Jadi di rumah warga Jogosimo itu tidak boleh memelihara sendiri-sendiri. Jadi di situ maka di Jogosimo diadakan tempat untuk konservasi tukik. Jadi memang itu dikelola oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pariyati penguatannya. Dilanjutkan ke pertanyaan Ibu dari Ibu Siti Nurjana. Mungkin ada sedikit tadi sudah dijawab oleh Bu Pariyati nih. Pertanyaannya untuk apakah dari warga Jogosimo sudah ada yang membuat kesepakatan dengan komunitas atau apalah dari dinas atau dari mana sehingga bisa berjalan konservasi ini? Betul Ibu. Jadi dari warga Jogosimo itu karena melihat ada telur penyu di sana, jadi berinisiatif ini dengan para pemuda ya Bu, pemuda dari Desa Jogosimo bekerja sama dengan pemerintahan desa tentunya. Kemudian itu dilestarikan dan sekarang dari Kabupaten Kebumen, dari Dinas Kabupaten sendiri itu sudah memberikan uluran tangan yang sangat terbuka untuk konservasi penyu di Desa Jogosimo. Jadi sekarang pembangunan sudah lebih daripada yang dulu. Bahkan namanya saja kemarin itu kan bukan Kali Ratu ya Bu. Tadinya itu namanya adalah Kali Buntu. Iya betul. Nah kemudian oleh beliau Bapak Bupati diresmikan menjadi namanya sekarang Kali Ratu. Oh seperti itu. Iya begitu Ibu. Ya, betul. Kalau tidak salah waktu saya ke sana juga namanya Kali Buntu bukan Kali Ratu. Nah, makanya ya, dalam hati saya agak aneh juga ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya memang belum lama sih Bu. Belum lama itu peresmiannya untuk nama yang baru. Terima kasih. Jawaban dari Mbak Ella dan teman-teman. Masih ada yang bisa menambahkan? Mau menambahkan? Dari kelompok A2? Tidak ada? Mungkin kebetulan karena yang paling dekat Bu Ella, ya. Jadi lebih banyak sumbernya dari Bu Ella. Oke. Kita berikan aplaus dulu kepada Mbak Ella dan teman-teman kedua. Terima kasih untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Kami persilahkan dari Mbak Ibu Ratna Yulianti untuk membacakan notelenya dari hasil presentasi hari ini. Ibu Ratna, sepertinya sinyalnya hilang. Oh, Bu Ratna ternyata keluar dari rapat. Baiklah, Ibu Ratna bisa masuk lagi atau belum, ya? Gimana teman-teman kelompok A2? Kita lanjut saja. Halo, A2.
Dilanjut saja mungkin, Bu. Dilanjut saja dulu, Ibu. Iya. Lanjut. Tadi Ibu Ratna kayaknya tadi masuk deh. Coba. Ibu Ratna. Iya, iya maaf ini terkendala. Nggak apa-apa. Belajar. Bisa dibacakan materinya presentasi hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Dari presentasi yang sudah disampaikan dari kelompok 2 tadi, saya mencatat ada beberapa pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengenai apakah siswa setiap bulan melakukan atau pelepasan kura-kura tersebut, dan terus apakah ada penangkaran tertentu, penangkaran khusus yang ada di Desa Jogosimo dan ada kerjasama atau tidak. Kemudian dari pertanyaan tersebut telah dijawab bahwa pelepasan penyu atau tukik itu dilakukan 1 bulan sekali, tapi sesuai dengan penyunya atau sudah menetas atau belum. Kemudian ada kerjasama antara Desa Jogosimo dengan pemerintah desa, juga pemerintah kabupaten. Ada petugas khusus yang nantinya melakukan penangkaran dan pelepasan. Seperti itu Ibu. Maaf ini catatannya nggak terlalu komplit. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu Ratna Yulianti yang sudah akan sinkronin hari ini. Baiklah, kita tutup hari ini teman-teman. Sebelum kita tutup presentasi hari ini, kita yel-yel dulu, tambah kompak kelompok A2. Kelompok A2 Melepuh bareng, lulus bareng. Begitulah presentasi kelompok A2 dari kami, Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah dari saya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk semuanya. Ya, yang barusan adalah kelompok A2, A1 dan A2, luar biasa. Nggih.